Passionation by Sandy Niaga. Terus kita membahas banyak hal sih, tadi ngebahas soal generasi muda, gimana caranya kita bisa menggali value dan memberikan kontribusi, apa aja sih tantangannya, kayak gitu sih. Terus tadi seru karena banyak engagement juga, banyak tanya jawab langsung sama anak-anak mudanya. Terus kayak aku selalu seneng sih kalau kayak gitu, karena berarti kan apa ya, ada interaksi langsung. Terus aku juga ikut belajar, ikut denger sharing mereka dan cerita-cerita mereka. Wah, itu pertanyaannya lebar banget ya. Intinya sih mungkin kalau orang bilang kayak oh aku suka belajar gitu dulu, sebenarnya itu sih cara aku sebenarnya menggali potensi. Jadi kayak misalnya apapun bidang itu, misalnya sekarang aku pengen jadi entrepreneur, atau misalnya aku pengen kembali ke dunia musik, dan juga misalnya dunia film, apapun itu aku pasti berusaha terus tumbuh dan belajar terus supaya ya di situ-situ aja gitu kan, ya terus berkembang. Keuangan ya, benar sekarang aku mengatur keuangan sendiri sebenarnya udah cukup lama, karena aku bekerja kan udah dari kecil. Kalau dipikir-pikir aku udah belasan tahun gitu sebenarnya bekerja sambil sekolah juga. Jadi mungkin itu membuat aku jadi lebih aware dan udah harus lebih mikirin juga soal keuangan sendiri dari ini gitu. Tapi sekarang mungkin kemarin tuh aku sempat bikin series juga sebenarnya di YouTube kayak financial literacy gitu. Dan itu sebenarnya menarik banget karena aku banyak undang narasumber dan justru aku tuh banyak belajar gitu dari mereka tentang tips-tips cara mengelola uang, cara kayak apa ya, mikirin cara nabung jangka panjang, investasi kemana aja. Kemarin tuh dapat banyak insights dari teman-teman itu sih, dan ada beberapa yang sekarang aku memang praktekkan juga. Investasi mungkin aku nggak bisa share terlalu banyak, cuman memang aku percaya bahwa kalau investasi kan kita bentuknya portfolio gitu. Jadi mungkin tergantung impian atau preference orang masing-masing juga. Ada yang mungkin lebih suka yang asset based, orang yang paling suka aset tuh mungkin lebih suka kayak beli tanah deh, atau kayak beli emas gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang lebih suka invest in digital assets atau kayak other assets yang mungkin bisa jadinya ke stocks, ke hal-hal lain juga. So there's a lot of preferences, tapi yang jelas aku pasti percaya bahwa kita harus punya portfolio lah gitu. Jadi jangan cuma di satu hal aja, kita bagi-bagi di beberapa aset. Pastinya dipikirkan. Jadi kalau aku mungkin ngebayangin sekarang dari apa yang aku misalnya sudah bangun, aku juga make sure to invest in assets yang akan secara jangka panjang bisa juga lebih sustainable buat aku. Terus juga sekarang mungkin masuk ke ranah bisnis juga dan sebagainya, karena bisnis itu bisa lebih sustainable as an institution. So sebenarnya bidangnya ada beberapa yang aku lagi eksplorasi sekarang di luar dari kreatif. Yang akhirnya memutuskan aku, sebenarnya aku kan S2-nya memang waktu itu ngambil majornya bisnis gitu. Jadi dari sebelum S2 pun udah tahu gitu akan mau masuk ke bidang itu, karena aku merasa bisnis itu juga salah satu cara kita bisa membuat impact kalau kita mission dan propositionnya tetap. Jadi itu sih motivasinya menurut aku. You can also make a big difference gitu through business. Dan mungkin karena kemarin aku udah dan tetap jalan sampai sekarang di sisi kreatifnya, aku juga ingin mencoba dunia baru, and it's something that really stimulates me intellectually. Jadi aku seneng sih, jadi aku pengen explore dunia bisnis. Aku sih planner ya Mbak, jadi maksudnya aku berusaha untuk itu bisa terjadi, tapi ya kita nggak pernah tahu juga. So aku yang penting sudah diupayakan dan effortnya ada. Bismillah aman. Tapi kan ya insya Allah deh gitu. Jadi saya tuh pernah ditanyakan pertanyaan seperti ini, dan akhirnya viral kemana-mana. Jawaban saya juga waktu itu cuma dikasih 30 detik menjawabnya. Jadi saya pengen menghindari adanya misinterpretasi lagi sebenarnya. Karena kalau saya ditanya pertanyaan itu secara serius, mungkin jawabannya harus esai atau kayak berhalaman-halaman, karena isu pendidikan itu sebenarnya kompleks sekali dan ada banyak stakeholders, ada banyak layer gitu. Jadi kayaknya sih nggak di waktu yang hanya berapa detik ini, tapi kalau
orang-orang pengen ngobrol tentang pendidikan lebih banyak, nanti personal aja.